Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah 10 kiat sukses sidang proposal. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman agar di dalam melaksanakan sidang proposal, atau mungkin juga ada yang di kampusnya menggunakan istilah seminar proposal atau populernya sempro gitu, kamu bisa berhasil sukses ya, tanpa ada perombakan yang berarti gitu ya. Kalaupun misalnya ada revisi ya sedikitlah, nggak apa-apa gitu ya. Rasanya memang jarang kalau ada mahasiswa baik S1, S2, S3 melaksanakan sidang proposal dengan mulusnya itu 100%, jarang. Tapi ya kita berharap paling tidak 90% kita bisa dapatkan ya. Kalaupun ada revisi ya sedikitlah revisi pada bagian-bagian yang tidak terlalu berarti sehingga proposalmu tidak perlu dirombak gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, selain kisi-kisi sidang proposal yang harus dikuasai, itu saya ingin menyampaikan persiapan mental bagaimana kamu menghadapi sidang proposal atau seminar proposal. Ada 10 ya, setelah dirangkum ada 10. Yang pertama adalah berdoa ya, jadi utamakan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, berdoa sesuai dengan keyakinanmu masing-masing, dan ini adalah wajib kita lakukan supaya jangan sampai kita lengah ya, bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia tak berdaya kecuali dikuatkan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu berdoalah. Berdoa sendiri dan berdoa minta didoakan oleh orang-orang yang terdekat denganmu, misalnya dengan minta doa kepada keluarga ya, kemudian mungkin siapa yang dekat denganmu ya, dimintai doanya. Tapi yang utama adalah doamu sendiri ya. Bagaimana doanya? Silahkan pilih doa yang terbaik menurutmu. Yang kedua, belajar ya. Belajar yang pertama adalah memahami apa yang kamu tulis, itu pahami dari mulai latar belakang sampai selesai. Lalu belajar yang kedua adalah berlatih dari pengalaman orang-orang yang sudah melaksanakan sidang proposal. Nah untuk hal ini saya sudah pernah membuatkan videonya, yaitu yang berjudul kisi-kisi sidang proposal dan strategi menjawabnya ya. Jadi dan bagaimana kamu menguasai itu harus belajar. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah fokus. Jadi pada saat melaksanakan sidang proposal, kamu harus fokus. Jangan melamun ke sana kemari, jangan berpikiran macam-macam, dan jangan pernah memunculkan rasa takut ya. Rasa takut itu mungkin ada saja ya, sedikit lah, nggak apa-apa. Tapi itu jangan kamu dimunculkan. Jangan sampai menguasai perasaanmu, jangan sampai mengganggu fokusmu ya. Jadi tekanlah itu sedikit demi sedikit dengan cara fokus. Kemudian yang keempat itu adalah jangan stres ya. Karena kalau kamu stres di dalam menyelenggarakan sidang proposal, itu nanti bingung ya. Kenapa bingung? Kan gugup, bingung, kemudian nanti blank gitu ya. Kalau kamu tidak dapat mengendalikan stres, nanti apa yang kamu kuasai, apa yang kamu sudah pelajari akan hilang gitu, seolah-olah kok jadi nggak, kayak orang nggak belajar, kayak orang nggak memahami apa yang ditulis. Kalau ini terjadi nanti dikira proposalmu itu karya orang lain, nanti dicurigai seperti itu kalau kamu tidak menguasai, akibat dari stres. Oleh karena itu jangan stres. Nah bagaimana caranya supaya jangan stres? Yang tadi itu dilalui tadi, berdoa, kemudian belajar dengan baik, dan fokus. Insya Allah yang keempat ini tidak kamu alami.
Dan yang kelima yaitu mandiri. Mandiri artinya kamu mencerminkan diri sebagai orang-orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Tidak usah berlebihan. Jadi bagaimana ketahuan kamu bahwa kamu adalah memiliki rasa percaya diri yang tinggi adalah janganlah kamu mencerminkan perilaku yang banyak kurangnya gitu, sehingga seolah-olah kamu ingin dibantu oleh dosen penguji, kemudian kamu juga menunjukkan ketidaksiapan. Misalnya kalimat-kalimat yang menunjukkan hal itu, misalnya gimana ya gitu, saya pikir gitu, saya kira misalnya, kemungkinan, itu adalah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa kamu kurang percaya diri. Jadi harus jawaban-jawaban yang tegas gitu ya. Jadi yang kelima adalah percaya diri, sehingga kamu punya kemandirian di dalam mempertanggungjawabkan proposalmu gitu ya. Gak usah kelihatan bingung gitu. Dan mandiri ini, ngerasa percaya diri ini gak usah berlebihan. Jangan sampai nanti kamu terkesan sombong malah gitu ya. Tapi tetap berada dalam situasi dan kondisi cerminan sebagai mahasiswa yang santun, meskipun kamu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Posisikan kamu adalah sebagai mahasiswa. Misalnya buat teman-teman yang S2, S3, meskipun di kantornya sebagai pejabat dan sebagainya, punya posisi yang tinggi, punya kedudukan, kalau sudah sedang berada dalam situasi di kampusnya, sedang melaksanakan sidang, ya tidak mau memposisikan diri sebagai mahasiswa. Yang keenam yaitu pahami pertanyaan. Nah, jangan lupa pahami pertanyaan. Nah, lihat arah pertanyaannya itu kemana gitu. Nah, supaya kita bisa dapat memahami pertanyaan dan tahu arahnya, tentu harus ada persiapan tadi. Fokus ya, jangan ngelamun sampai pertanyaan penguji nggak kedengeran misalnya, atau jadi nggak konsentrasi. Apa Pak? Maaf Pak, maaf Bu, misalnya nggak paham atau minta diulang dan sebagainya. Usahakan itu tidak terjadi, kecuali ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dihindari. Ya apa boleh buat, gunakan kata maaf, pingin diulang gitu ya pertanyaannya. Tapi yang paling baik adalah perhatikan betul pertanyaan dan arahnya kemana. Jawablah sesuai apa yang ditanyakan. Gunakan teori ya untuk menjawab semua pertanyaan dosenmu itu. Dan kemudian yang paling penting di dalam menjawab itu adalah pemahaman. Kamu pahami dulu ini pertanyaannya kemana nih arahnya nih gitu ya. Jadi jangan buru-buru ditangkap sedikit kemudian sebetulnya kamu belum paham betul. Nah, jadi itu yang keenam ya. Yang ketujuh, perhatikan fokus dari masing-masing dosen ya. Jadi kalau misalnya ada 3 orang dosen yang menguji proposalmu, kamu perhatikan betul kualifikasi dan kompetensi dari masing-masing dosen penguji itu. Jadi di samping kamu misalnya memahami isi proposalmu, tapi kamu juga harus tahu keahlian dari masing-masing dosen penguji. Karena tidak mungkin mereka akan bertanya menggunakan disiplin ilmu orang lain. Pasti mereka akan bertanya ya kepadamu itu, kepada teman-teman, dilandasi oleh kompetensi bidang studinya masing-masing. Ya, misalnya yang satu, misalnya contoh saja ya, kalau di bidang ilmu sosial, kalau kamu sedang ujian misalnya ilmu komunikasi misalnya, yang satu dosennya psikologi, yang satu komunikasi murni misalnya, yang satu bidang apa misalnya ya, yang lain lagi filsafat misalnya. Nah, maka di dalam pemahaman komunikasi kamu harus paham sisi pandangan dari psikologi, kemudian filsafatnya, kemudian tentu yang utama adalah ilmu komunikasi murninya itu. Jadi itu contohnya ya, 3 seperti itu. Nanti kalau misalnya bidang manajemen misalnya, apa yang dipahami dan dikuasai oleh masing-masing penguji itu,
dilandasi pasti oleh kompetensinya. Pahami itu ya, pelajari itu sesuai dengan kompetensi dari dosen penguji. Kemudian yang ke-8, di dalam menjawab pertanyaan itu manfaatkan teori. Teori dari mana? Ya teori yang kamu sudah gunakan di proposal, minimal itu ya. Ditambah dengan teori-teori penunjang yang kamu sudah paham tetapi tidak ditulis di bab 2 proposal, misalnya di kerangka teori gitu. Tapi utamakan yang kamu gunakan di bab 2 kerangka teori itu, gunakanlah sebagai landasan di dalam menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Sekarang yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini saya sampaikan kepada teman-teman di dalam menjawab pertanyaan tim penguji dalam sidang proposal, kamu harus tetap pada koridor program studimu. Jadi jangan kesana kemari cara menjawabnya, kembali ke program studimu apa. Program studimu apa gitu. Jadi jangan lupa itu. Oleh karena itu apa yang harus kamu kuasai adalah konsep dari program studimu itu apa ya. Misalnya kalau misalnya program studimu pendidikan misalnya, berarti kamu harus paham betul apa itu pendidikan, siapa yang dididik, kemudian mengapa orang harus dididik misalnya, dan lain-lain, apa itu lingkungan pendidikan dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang mutlak dipahami oleh setiap mahasiswa yang menekuni bidang pendidikan, di samping apa yang kamu bahas di dalam proposalmu ya. Kemudian yang ke-10, yang terakhir adalah jawablah semua pertanyaan itu dengan luas dan mendalam. Jadi jangan singkat-singkat, jangan seperti kalau misalnya, apakah kamu setuju? Jika misalnya, ya setuju, sudah aja gitu. Tapi saya setuju dengan alasan apa misalnya. Saya kurang setuju, alasannya apa. Kalau misalnya ditanyanya mengapa, berarti itu adalah yang dijawab adalah latar belakang ya. Jadi mengapa kan sebenarnya. Kalau bagaimana, berarti yang kamu harus jawab adalah langkah-langkah atau prosedur atau proses menunjukkan ke arah sana. Jadi jangan lupa kalau pertanyaannya apa, harusnya menjawabnya bagaimana, mengapa, siapa. Kalau pertanyaannya siapa, pasti jawabannya adalah orang ya. Jadi bukan jabatan, jadi orang dan jabatan. Misalnya siapa saja yang kamu temui di dalam proses penelitian nanti. Misalnya kalau penelitiannya kualitatif, siapa saja yang akan kamu wawancara misalnya pada saat penelitian nanti. Berarti kamu harus jawabnya adalah orang, respondennya siapa gitu ya. Jadi harus ke sana. Sekali lagi yang nomor 10 adalah jangan lupa di dalam menjawab pertanyaan dari dosen penguji, jawablah dengan luas dan mendalam. Jangan singkat-singkat supaya apa yang dinilai oleh dosen penguji itu, oh kelihatan sekali bahwa kamu itu betul-betul menguasai proposalmu dan berarti kamu sudah siap melaksanakan penelitian. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi tim penguji untuk tidak menyetujui proposalmu. Oke ya, jadi buatlah dosen penguji tidak punya alasan untuk menolak proposalmu. Dengan demikian kamu harus mempersiapkan tadi 10 kiat sukses dalam sidang proposal ya. Mudah-mudahan nanti pada saatnya, bagi yang sedang akan melaksanakan proposal, bersiap-siaplah, belajar dengan baik. Saya doakan pada saatnya kamu akan melaksanakan sidang proposal dengan lancar dan sukses. Jangan lupa selalu berdoa dan belajar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.